Oma, Bapak Ibu, adik kakak dan sahabat-sahabat terkasih, selamat pagi. Apa kabarnya? Ya tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, walaupun kita mengalami situasi yang sangat berat saat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Marco Yoel Kemendong. Saya pendeta jemaat di GPB Jemaat Petra Lampung Utara, bakal jemaat Shalom Pancasila, Pospelkes Immanuel Propau, Timotius Margorejo, dan Baitani Papanrejo. Kita akan membuka pagi hari ini dengan kita membaca serta merenungkan sabda Tuhan agar ini menjadi sulu langkah bagi hidup kita selama satu hari ini dan juga di hari-hari selanjutnya. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus agar kita mampu mendengarkan serta melakukan sabda Tuhan ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sabdamu adalah sulu langkah bagi kaki kami. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua, agar hati dan pikiran kami tergerak untuk mendengarkan serta melakukan sabdamu. Agar di dalam kehidupan yang penuh dengan ketakutan ini, kami percaya bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan sabdamu. Demi Yesus Kristus, melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma, adik kakak dan teman-teman sekalian, bacaan Alkitab yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 15 ayat 1 sampai 6 yang menyatakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Tuhan ini menjadi sulu langkah baik kaki kita semua, dan kiranya kita selalu diterangi oleh Allah. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ya Opoma, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Morning Call GPB, dan kita saat ini akan merenungkan sabda dari Tuhan. Tentunya kita sebagai manusia mengalami banyak sekali ketakutan. Entah ketakutan dalam hal-hal yang sederhana, misalnya takut dalam kegelapan. Nah, ini biasanya sering kita nih. Takut dalam kegelapan, takut dalam ruang sempit, takut dengan binatang tertentu, misalnya kayak mungkin kecoa, belalang, atau juga ketakutan-ketakutan yang mungkin sangat besar, seperti misalnya takut akan usaha kita. Misalnya kita bertanya, apakah usaha saya berhasil nggak hari ini? Padahal banyak sekali, khususnya dalam situasi pandemi ini, kayaknya susah sekali deh untuk kita berusaha pada saat ini. Atau juga mungkin anak-anak kita yang berada di perantauan. Apakah anak saya dapat bekerja dengan baik, dapat bersekolah dengan baik walaupun jauh dari orang tuanya? Banyak sekali pergaulan-pergaulan yang tidak baik di sana. Atau juga mengenai masa depan kita, hal sederhana saja. Mungkin kita bertanya, apakah saya bisa nggak ya makan pada hari ini? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut berangkat dari rasa ketakutan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Tentunya takut adalah salah satu bagian dalam emosi manusia. Itu sama seperti kita bahagia, sama seperti sedih, tertawa, dan sebagainya.
Nah, takut itu adalah salah satu bagian dari emosi kita, sehingga sebagai manusia kita tidak bisa dilepaskan dari rasa takut. Baik rasa takut yang mungkin kelihatannya ya yang kecil-kecil, maupun juga hal-hal yang cukup besar seperti masa depan tadi. Dan biasanya takut itu berangkat dari sesuatu situasi yang berada di luar kita. Misalnya tadi mengenai benda-benda atau binatang-binatang dalam situasi, ataupun juga mengenai masa depan kita. Nah, itu adalah menandakan kita sebagai manusia mengalami ketakutan banyak hal. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bacaan kita dalam pagi hari ini menggambarkan Abram yang mengalami ketakutan dan kebingungan di dalam kehidupannya. Kalau kita memperhatikan dalam bacaan ini, ia bingung, ia takut karena ia sampai pada masa tuanya, ia tidak mempunyai anak, tidak mempunyai keturunan kandung sendiri. Padahal ia sudah tahu bahwa umurnya sudah tua, istrinya juga sudah tua, dan rasa-rasanya kayaknya mustahil kita mempunyai anak atau keturunan sendiri. Dan itu juga membuat ia takut. Ketika ia tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai anak, maka bagaimana dengan apa yang ia miliki? Bagaimana dengan hak warisnya? Bagaimana dengan seluruh apa yang ia telah dapatkan dan ia telah taklukkan kalau kita perhatikan dalam pasal-pasal sebelumnya. Makanya di dalam pasal atau bacaan hari ini, Tuhan datang kepadanya. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Ini menegaskan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Dan ia menyatakan bahwa akulah perisaimu. Kemudian saat itu Abram menyampaikan istilahnya ya mungkin unek-unek ya, mungkin ketakutannya, kebingungannya. Kalau kita perhatikan ayat yang kedua dan ketiga. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak-anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah, memang di dalam tradisi Mesopotamia pada saat itu, ketika seorang pasangan atau sebuah pasangan tidak mempunyai keturunan atau anak, biasanya seluruh harta bendanya, warisnya semua akan diserahkan kepada hambanya. Dan pada konteks ini adalah mungkin akan diserahkan kepada Eliezer, orang Damsik itu. Nah, kita perhatikan. Abram mengalami ketakutan dan kebingungan yang sangat besar. Tetapi Tuhan menyatakan di dalam ayat yang keempat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, mari kita perhatikan ayat yang kelima. Ini biasanya kita sering tahu di sekolah minggu atau di PA atau mungkin dalam renungan-renungan yang sering kita dengar. Ini janji Tuhan. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Bahwa Tuhan berjanji kepada Abram, bukan hanya nanti Abram memiliki anak, memiliki keturunan, tetapi nanti seluruh keturunannya akan tersebar di seluruh bumi. Sama seperti bintang-bintang. Malah Tuhan memberikan mungkin sebuah pernyataan, hitunglah bintang-bintang. Sementara bagaimana caranya kita bisa menghitung bintang-bintang? Artinya keturunan Abram akan ada di mana-mana. Dan setelah mendengar dari janji Tuhan tersebut, lalu percayalah Abram, ayat ke-6, kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, ini janji yang sangat indah kepada Abram. Bahwa di tengah ketakutan dan kebingungan yang ia alami, apakah saya punya keturunan nanti, bagaimana dengan warisan saya, bagaimana dengan harta benda saya, apakah nanti saya punya keturunan, Tuhan berjanji bahwa ia selalu bersamanya, bahkan ia memberikan keturunan baginya. Ialah perisai bagi Abram. Nah, Bapak Ibu, Opa Oma, adik kakak dan teman-teman sekalian, apa yang menjadi renungan dan refleksi bagi kita melalui sabda Tuhan pada pagi hari ini?
Bahwa kita mungkin mengalami apa yang dialami oleh Abram. Kita mengalami ketakutan dan kebingungan yang sangat banyak sekali dalam situasi pada saat ini. Mungkin karena masa depan kita bingung. Saya mau makan apa hari ini? Atau juga di dalam usaha pekerjaan kita. Apakah usaha saya akan berhasil pada saat ini? Apalagi dalam situasi pandemi saat ini, semuanya menjadi tidak menentu. Contoh misalnya sederhana. Di tempat saya melayani saat ini, banyak jemaat mengalami kebingungan dan ketakutan ketika harga singkong hancur lebur. Di sini adalah penghasil singkong, dan bagaimana singkong ini tidak bisa dijual kemana-mana oleh karena pandemi dan membuat harganya jatuh drastis. Dan ini mengalami ketakutan dan kebingungan yang sangat besar tentunya dalam situasi pada saat ini. Atau mungkin kita juga mengalami ketakutan dan kebingungan oleh anak-anak kita. Atau juga mungkin dalam Bapak Ibu yang mungkin dalam ruang isolasi, tempat isolasi. Bagaimana saya bisa menjalani kehidupan di tengah-tengah isolasi pada saat ini? Bagaimana dengan keluarga kita yang mengalami kritis pada saat ini? Tetapi sama seperti janji Tuhan kepada Abram, bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Bahkan ia menjadi perisai bagi kita. Dan menjadi sahabat bagi kita di dalam segala ketakutan dan kebingungan yang kita alami. Bapak, Ibu, Oma, dan saudara-saudari serta sahabat-sahabat sekalian. Kita sebagai manusia tidak pernah bisa dilepaskan dari namanya ketakutan, dari namanya kebingungan. Malah kalau kita tidak takut, tidak bingung, kita bukan sebagai manusia yang utuh. Tetapi di dalam ketakutan yang kita alami oleh karena masa depan kita, oleh karena pekerjaan kita, oleh karena keluarga kita, oleh karena pendidikan seluruhnya, ya mungkin kita mengalami ketakutan pada saat ini. Tuhanlah perisai bagi kita semua. Dan ia bahkan menjadi sahabat bagi kita di tengah-tengah segala situasi dan ketakutan yang kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebelum saya menutup renungan pada pagi hari ini, izinkan saya menyanyikan satu lagu Taizé. Mungkin kita sudah tahu judulnya Jangan Khawatir. Jangan khawatir, janganlah takut, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Jangan khawatir, janganlah takut, Tuhanlah jaminanku. Di dalam segala ketakutan yang kita alami, di dalam pertanyaan-pertanyaan tentang masa depan yang kita tidak bisa jawab pada saat ini, di dalam Tuhan tiada yang kurang. Dan Tuhanlah jaminan bagi kita semua. Tuhanlah sahabat bagi kita di dalam ketakutan. Dan kita percaya bahwa janji Tuhan akan selalu ditepati kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun. Tuhan memberkati kita. Selamat merasakan Allah di dalam ketakutan kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik Bapak Ibu, Oma, saudari-saudari, dan juga sahabat-sahabat sekalian, marilah kita berdoa. Janganlah takut, janganlah khawatir. Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Sama seperti Abram yang mengalami kebingungan dan ketakutan. Engkaulah perisai bagi kami semua. Engkau menjadi sahabat bagi kami. Engkau menjadi penuntun di tengah-tengah kami mengalami ketakutan dan kebingungan. Oleh karena masa depan, pekerjaan, pendidikan, usaha, ataupun juga segala pengalaman kehidupan kami pada saat ini. Kami manusia yang tidak pernah tidak takut, tetapi kami percaya bahwa Engkaulah yang selalu bersama-sama dengan kami. Kami akan selalu dihangatkan oleh keberadaan Engkau yang selalu di sisi kami. Inilah sabdamu Tuhan, kiranya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Demi Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus kami berdoa.
Bapak Ibu, Opa Oma, teman-teman dan juga adik kakak sekalian, selamat melanjutkan hidup dan tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, tetap mencuci tangan, tetap jaga kesehatan semua. Jangan lupa untuk selalu bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.